Bertempat di kota Magelang, terdapat sebuah resort yang menyatukan kopi dalam sebuah konsep wellness retreat. Berkunjung ke Mesatila, saya sudah disambut dengan pemandangan asri yang tidak hanya menyejukkan mata, namun juga hati. Pada awalnya, Mesatila merupakan sebuah perkebunan kopi pribadi yang dimiliki oleh seorang warga negara Belanda bernama Gustav van der Swan. Perkebunan yang didirikan pada tahun 1928 ini lantas diubah menjadi resort oleh seorang wanita berkebangsaan Italia pada tahun 1992. Tahun 2008, resort dan perkebunan ini resmi dibeli oleh perusahaan lokal yang berbasis di Jakarta. Perlu usaha yang besar untuk merubah perkebunan kopi menjadi sebuah resort berkualitas. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah bangunannya. Mulai dari gedung reception yang aslinya adalah sebuah stasiun kereta api kuno, hingga clubhouse yang aslinya merupakan rumah dari keluarga Van der Swan. Kopi yang kita punya di sini itu kebun kopi peninggalan Belanda, Pak. Itu usianya sudah lebih dari 100 tahun. Udah tua Dan juga untuk ya, Pak, rumah ini rumah punya menir Belanda juga. ya? Jadi yang kita punya asli di sini hanya rumah ini. Lainnya kita boyong dari beberapa kota, Pak. Ini untuk kebun kopinya kami, Bapak. Udah masuk area kopi ini ya, Pak, Ya, totalnya 11 hektar untuk area kopinya. Dan untuk ketinggian di tempat ini sekitar 800 meter. Dan itu bagus untuk pertumbuhan kopi Robusta. Jadi kopi yang kita punya di sini ada 4 macam jenis kopi, Pak. Itu Robusta, Arabica, Excelsa, dan Jawa. Di sini total produksi berapa banyak ya? 11 hektar pasti hasilnya lumayan banyak. Pasti tontonan ya? Kita untuk hasil panenan kita fluktuatif ya, Pak. Dari tahun ke tahun kita berbeda. Karena kita memang untuk kopi sangat bergantung dengan cuaca, Pak. Jadi untuk panenan terbaik kami itu kita dapatkan di tahun 2007. Itu sekitar 25 ton yang kita dapatkan di sini. Tapi Gelondong itu basah itu ya? ya? Gelondong basah. Untuk sampai kering bisa kita konsumsi, kita dapatkan hanya maksimal itu separuhnya saja, Pak. Nah, ini biasanya berapa lama satu kali jalan itu, Pak? Untuk proses penggorengannya kita butuh waktu maksimal 2 jam. Maksimal 2 Tapi jam? kalau drumnya udah panas, itu paling nggak butuh waktu 1,5 jam. 1,5 jam cukup ya, ya? Terus untuk jumlah biji kopinya maksimal 30 kilo. Tapi untuk penggorengan normal biasanya kita hanya 20 kilo 20 saja. kilo. Biasanya 20 kilo itu bisa untuk berapa lama, Pak? Itu sebenarnya tergantung dari pemakaian di restoran ataupun pembelian di gift shop kami, Pak, untuk kopinya. Oh, ini dijual di gift shop juga? Dijual di gift shop juga ya, jadi nggak cuma nyoba, orang bisa bawa sesuatu untuk oleh-oleh. Betul. Atau kalau doyan ngemilin gitu ya? Betul. Nah, nanti kita kasih sedikit rahasia buat Bapak, cara ngemil biji kopi di sini, Pak. Boleh? Iya. Nah, ini biasanya nanti sudah disangrai, didinginkan kan ya? Iya. Udah didinginkan langsung digiling atau digilingin nanti saat sebelum diminum? Biasanya kita langsung kita giling, atau kalaupun kita simpan hanya sampai 2-3 hari. Oke. Soalnya kalau kita simpan terlalu lama, nanti akan merubah bau dan cita rasa kopinya. Ini kayaknya udah mau selesai nih, Pak. Baik, mending Bapak, kita tunggu, Pak. menyingkir dulu daripada membuat kebakaran. Anda mungkin akan sedikit bingung
Mengapa mesin roasting yang dipakai tidak sebesar seperti yang sudah pernah saya perlihatkan melalui episode-episode terdahulu? Wajar saja, karena kopi yang diproduksi hanya sekedar untuk kebutuhan resort seperti spa, beverages, dan tentunya berfungsi sebagai atraksi pengunjung resort. Setelah di roasting, barulah digiling dengan menggunakan mesin giling. Terdapat dua macam mesin giling di Mesatila. Satu untuk mendapatkan bubuk halus, biasa digunakan untuk membuat kopi tubruk. Sementara satu lagi untuk mendapatkan bubuk kopi kasar, biasa untuk membuat kopi espresso. Hello, nice meeting you. My name is Adi. Have a seat. Terima kasih. Like coffee? Yes, please. I haven't got my dose of caffeine for today. Dig in. I've already had my caffeine. It's enough. Wow, this is a really nice place. Yeah, it's It's a a great really nice place. And it's actually really interesting seeing that you keep all the trees, you actually grow them, you actually harvest them, and you use them up for the operation of this place, right? Yeah, we have the nursery, we Mhm. have the trees at all different levels. Mm-hmm. We have our chief gardener who's been here 19 years. We Whoa, have, that's a uh, long yeah, it's a long time. long time. Yep. And the property itself has been going since the early 1920s. Oh, so it was actually a coffee plantation. Van der Swan was the name of the, Gustav van der Swan was the, Mhm. was the guy who originally owned it. Mm-hmm. And then there's a period of time where I think he ran the coffee plantation for about 20 years. Mm-hmm. And then some of the history is a little bit lost. But then an Indonesian gentleman purchased the property, and then it was purchased by a lady who developed Aman Properties here. Mhm. And then she developed this property as a coffee plantation. I see. And now we are developed as a wellness retreat. Oh, so what is actually a concept of wellness retreat? What is a wellness Well, retreat? Wellness retreat is really about creating a place where people can come and get away. Mm-hmm. Experiencing a place where they can look at their mind, their body, and their, maybe not the spiritual side, but the essence of their life. Mhm. They can take some time out to relax. Mhm. They can do some fitness programs, meditation, Mhm. spa treatments, Mhm. healthy eating, and all in this stunning environment. I mean, one of the things about the wellness is to have the cultural aspect, Mm-hmm. that it's Indonesia, the experience of being in the jungle, Mhm. of, I mean, this is, other than the main road, which Mhm. is going from Jogja to Semarang, we have this primary forest, you know. Mhm. It's original jungle, and Mm-hmm. the trees and the essence of this place is incredible. Well, salah satu keunikan dari tempat ini adalah kopi di sini tidak hanya diminum, tapi juga berupa suatu, it's a snack, right? The villager actually eat this as a snack. Yeah. Dia sebagai suatu cemilan. Biasanya mereka cemil kopi ini yang sudah disangrai dengan gula Jawa. That's a good crunch, huh? It is a good crunch. And Gives you a buzz. actually I like the flavors. Saya suka kombinasi antara pahitnya kopi yang disangrai cukup gelap dengan gula Jawa. I like the combination of the bitterness of the coffee. The crunch and the texture is really nice. The crunchiness of the coffee really, well, basically the different texture of the coffee and the sugar is really interesting. Perbedaan tekstur yang ada dari kopi dan gula itu merupakan suatu perbedaan yang menarik, di mana kopinya ketika digigit dia akan pecah dan renyah, sementara gulanya akan lumer di mulut. Really sorry I have to go. No problem. I still have a lot of places to go. I still have a long journey for this trip. So really hope that I could meet you again. Yeah. I hope I could stay a night or two here. Stay a night next time for sure. Okay. Thank you so much. Enjoy. Really nice Safe chatting travels. with you. Safe travel. Bye bye. See you.